Jadi lu bisa sambil ngeliat sebelah lo Di mana? di tempat yang sama. Kalau kayak di UI itu kayak danau UI gitu kan, atau Di Danau I angker. oh baik. Halo sobat muda, kembali lagi di acara Mudicast, Muda Mudi Podcast. Jeng 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 jeng. Kalau lu baru pertama kali ngeliat channel ini, boleh langsung di subscribe aja dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, soalnya nanti kalau ada yang baru bisa langsung muncul di notification lu. Dan kalau lu suka, jangan lupa kasih tombol like-nya dan jangan lupa kasih komen dan sarannya di bawah sini untuk ide-ide Mudicast selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa follow Instagramnya di JP Sangkakala. Nah, kali ini host kalian itu ya gue sendiri, Gerard Giovanni Pakasi, dan kali ini kita agak sedikit berbeda nih. Lewat Zoom. Namanya juga anak muda, kreativitas tanpa batas. Oke, tema kita pada episode kali ini adalah belajar di negara orang. Nanti editor tolong dibantu nih, biar nggak trik-trik banget nih. Oke. Buat lo yang belum nonton episode-episode sebelumnya, jangan sedih, karena lo bisa langsung klik linknya di pojok kanan atas ini nih. Oke, kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang asik bro, yang istimewa, yang menginspirasi. Dan langsung aja kenalin teman gue, Rahel. Thank you Gerard udah ngundang. Hai guys, hai Gerard. Apa kabar Hel? Baik, apa kabar Ger? Luar biasa, fantastis, yes dong. Anyway, congratulations ya, cuy. Akhirnya sah Oh, jadi dokter nih. thank you banget Ger. Itu Thank pengumumannya you. kapan sih, Hel? Pengumumannya Selasa malam, Senin malam kemarin, baru awal Oh, minggu ini. iya belum lama dong ya. Hmm. Tapi belum Halo. official, jadi kemarin kan pengumuman, jadi masih harus sumpah dokter dulu, baru beneran bisa manggil Oh, dokter gitu. anjir. Jadi masih belum boleh panggil dokter nih. Oke, nunggu Masih sumpah belum dulu ya. sah, belum sah. Oke, baik. Nggak jadi sah dong ya tadi. Tapi orang-orang sekitar lu pada bangga lah ya. Gila lu udah Ya, lama banget tuh. puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah. Kan belum semuanya pada kenal lu nih. Mungkin boleh kali lu kenalin diri lu sendiri dulu. Kayak nama atau enggak kesibukan lu saat ini. Oke, halo semua, gue Rachel, kadang dipanggil Rachel, Rachel sama aja. Gue sekarang ya baru lulus kedokteran dari Universitas Indonesia, dan gue selama 1 tahun ikut program kelas internasional dari UI, jadi ada kesempatan 1 tahun untuk sekolah di luar, dan gue sekolahnya di Melbourne University. Oh, untuk Widih. kesibukan sekarang, gue habis selesai lulus ini rencananya magang, ada magang buat jadi asisten riset di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terus habis itu rencananya mau ikut pengabdian 1 tahun praktek di puskesmas dan di RSUD. RSUD. Tapi itu kalau kayak gitu-gitu tuh dipilih dari uh, apa sih ID-nya ya? Atau kayak lu Pilih bisa milih sendiri? pilih sendiri, tapi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi mainannya kayak ngeklik, Oh baik. harus cepet-cepetan. Oke, kita coba flashback ya. Oh, kayak bertahun-tahun yang lalu nih. Kayak gini Boleh. nih. Kan setelah lu SMA nih kan, kayak kenapa sih lu yakin untuk mutusin terjun di dunia kedokteran gitu? Wow. Kayak gini ya, sebagai orang awam nih, kayak gue lah, masuk dokter itu kan, maksudnya masuk dunia dokter itu pertama bayangannya kan susah ya. Kayak apalagi passing grade-nya kayak tinggi banget nih, ya kan? Terus yang kedua ya oke lah, pasti nggak murah gitu kan untuk kuliah di kedokteran gitu.
Terus yang terakhir kayak, woi kapan gue bisa jadi dokter gitu kan? Kayak Mhm. maksudnya kan abis kuliah kan lu nggak bisa langsung jadi dokter kan? Iya, iya Kayak betul. lu harus ngelewatin banyak Iya, tahapan-tahapan iya, dulu gitu kan? Kayak setuju. kenapa lu yakin gitu untuk mutusin terjun di dunia ini? Singkatnya, iya jadi biasanya kita kalau misalnya sejak kecil terus kayak ditanyain sama keluarga atau sama guru kayak, "Oh, mau cita-citanya jadi apa?" Terus gue kayak sering asal tembak gitu loh kayak, "Oh, dokter dokter," kayak cuma ngikut-ngikutin temen doang. Terus lama-lama, makin gede, gue SD, SMP, kayak akhirnya mulai ketanam tuh di otak kayak, "Oh, gimana sih emang dokter tuh?" Ya udah karena kebetulan gue juga, ada, tante dan beberapa keluarga gue yang dokter, jadi ada ya perkenalan lah kayak kira-kira dokter tuh gini, terus gue juga dari kecil kan emang ya kita semua sering ketemu sama dokter ya, terus mulai benar-benar tertarik dan akhirnya oke, kayak gue pingin karena di balik itu semua kayak sejujurnya yang paling bikin gue mau jadi dokter tuh ya menolong orang dengan tangan sendiri sih. Kayak maybe, pasti semuanya balik lagi kehendak Tuhan, orang mau sakit, mau sembuh, kayak, balik lagi itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Tapi kalau, misalnya sebagai dokter bisa dijadikan sarana dan, bisa menyalurkan berkat itu dari Tuhan, gue benar-benar jadi tertarik banget, gitu. Gila. Berarti dari yang tadi lu ngasal, Iya, maksudnya kayak ngasal yang nembak ngasal. aja, Iya, iya tiba-tiba tadi sekarang itu bisa ngasal. udah lulus gitu kan. Iya. Oke, anyway, waktu itu kan lu di UI kan? Nah, lu kenapa Mhm. tiba-tiba bisa kuliah di luar negeri gitu? Kayak Hmm, lu di DO terus pindah atau kenapa atau apa gimana gitu? oke. Ada kesempatan 1 tahun, iya. Jadi, singkatnya gue kalau ya kita misalnya dari kecil nih, terus kita nonton film-film kayak film ya kasarnya kayak High School Musical gitu. Itu gue ngelihat film-film kayak gitu tuh jadi kayak, "Oh gitu ya kayak sekolah di luar negeri, gimana ya rasanya, seenak itu kah?" Karena kan ketara ya perbedaannya antara sekolah di sini sama di luar dan jadinya itu kayak jadi ya walaupun ada keinginan jadi dokter, tapi di balik itu gue jadi kepikiran, mungkin mau kali ya kayak kalau dicoba bisa sekolah di luar kenapa enggak. Nah, tapi kan di satu sisi jadi dokter itu dan kalau mau praktek di Indonesia nggak gampang untuk misalnya lo sekolah dokter di luar negeri, terus lo balik mau, mengabdi di Indonesia itu nggak segampang itu. Karena ya bisa dibilang dari sistemnya sendiri beda dan kayak perizinan prakteknya juga bermacam-macam. Jadi, waktu itu gue dan orang tua gue memutuskan ya udah kita sekolah aja, sekolah kedokterannya di Indonesia, mungkin ke luar negeri ya disampingin dulu deh. Tapi tiba-tiba gue ketemu program unik dari, UI. Kalau UI ada program namanya kelas khusus internasional dan, ini terbuka bagi beberapa fakultas di UI, kayak selain kedokteran ada FISIP, ada FEB, ekonomi bisnis, ada psikologi, ada teknik. Nah, itu mereka juga ada kelas internasionalnya, which is, bukan pertukaran pelajar, tapi kita lanjut sekolah di luar dan dapat double degree. Jadi double degree itu, gelar tambahan yang akan diberikan dari kredit yang kita udah peroleh dari sekolah di luar. Nah, perbedaannya kan mungkin orang jadi nanya, "Jadi double degree sama program exchange itu apa bedanya?" Nah, kalau program exchange tuh, bisa dibilang kasarnya, mereka nggak akan dapat degree atau gelar tambahan dari universitas luarnya. Jadi dianggap aja ya udah, SKS-nya atau kredit poinnya yang diambil di luar nanti disetarakan sama yang di Indonesia, ya udah tapi gelarnya satu aja, which is dari universitasnya sendiri. Tapi kalau double degree itu gelar Indonesianya ada, gelar luar negerinya ada. Jadi
itu unik banget, dan menurut gue cuma ada 1 atau 2 universitas di Indonesia yang kedokteran yang menawarkan itu. Jadi gue dan orang tua gue memutuskan, oke, kita coba aja untuk itu dulu. Gitu. Oke, berarti bukan exchange ya, kan rata-rata orang-orang taunya exchange gitu kan. Iya, betul. Jadi ini memang melalui tahap dari kampusnya gitu untuk lu keluar gitu kan. Nyambung dan balik lagi, ya. Berarti kalau double degree gitu, gelar lu DR titik Rahel terus ada DR titik nama gue, koma Bachelor of Medical Science, karena itu gelar yang gue dapat dari luar gitu. Berarti kalau lu mau lanjutin di luar untuk jadi dokter gitu ya bisa lebih mudah lah ya. Ya bukan mudah juga, tapi ya mungkin extra point kali ya. Lebih kayak gitu. Anyway, lu waktu itu berarti keluarnya di mana tuh, Hel? Melbourne University. Oke, gue sekolah waktu itu 1 tahun aja di Australia, tepatnya di kota Melbourne dan di Universitas Melbourne University. Berarti Aussie. Aussie. Oi. Asik. Itu kayak tau gue itu kayak yel-yel mereka gitu ya. Iya. Setiap ada apa aja yang olahraga dan ya apa aja deh itu sering yel-yelnya. Kalau di Indo tuh kayak Indonesia, prop yang gitu kan. Iya, kayak gitulah. Nah, itu lu di Melbourne kan di Mel Univ-nya ya, Melbourne University. Ya kan. Nah, itu tahu gue di situ ada bangunan yang ikonik banget gitu, Hel. Kalau nggak salah namanya Tower bukan? Oh, udah nyari-nyari nih kayaknya. Masa gue nggak nyari tahu. Iya, jadi ya pastinya di setiap universitas ada bangunan ikoniknya sendiri-sendiri ya, tapi personally bagi gue yang ikonik banget, yang kayak pas nyampe gue pengen cepet-cepet ngeliat itu gitu loh. Itu ada bangunan namanya Clock Tower di Melu, dan itu kayak versi kecilnya dari Big Ben di London. Terus uniknya di dalam bangunan itu ada kelas-kelas juga, jadi lumayan kayak wow, kayak gue pernah ada kelas 1 semester di dalam bangunan itu yang ada jamnya, dan gue kayak tiap pagi setiap ke kelas tuh kayak wah keren ya. Kayak it was a unique experience. Jadi bukan cuma sekedar bangunan doang ya, tapi kayak di dalamnya ada kelas-kelas juga. Kayak lu, berarti semua orang tuh itu tempat ngumpulnya orang-orang gitu dong? Sebenarnya enggak juga, karena setiap fakultas kan ada gedung main buildingnya masing-masingnya. Tapi bisa dibilang sering banget dilewatin orang karena di sebelahnya pas ada library juga, terus kayak lurus dikit udah nyampe ke kantinnya universitas juga. Jadi ya tempat ramenya Melu tuh ada satu yang di situ. Kayak senternya gitu ya, Hel? Kalau kayak di UI itu kayak danau UI gitu kan? Atau danau UI angker. Oh baik. Tapi kan itu ya kayak kalau orang-orang tuh kayak kalau tahu UI, wah yang ada danaunya. Iya, yang ada danaunya, iya. Anyway, lu tuh tinggal di asrama atau kayak gimana gitu? Oh, gue jadi tinggalnya di apartemen, bukan apartemen student sih. Jadi apartemen biasa, dan gue tinggalnya bareng sama temen gue satu, namanya Ana. Dia jadi berangkat bareng-bareng gue dari UI, jadi kita udah kenal sebelumnya, udah 3 tahun kan, udah sekelas terus. Jadi ya udah kita cari apartemen bareng, dan itu jaraknya ya bisa dibilang 15 menit jalan dari kampus, jalan kaki. Oh jalan, ya maksudnya kayak walk inilah ya. Walking distance banget. Walking distance banget ya. Iya. Terus kalau apa namanya,
Nah, pertanyaan gue, kenapa lu nggak kayak tinggal di asrama? Kan biasanya kalau asrama kan kayak Hmm, lebih murah gitu kan. Terus ada di iya. dalam unitnya juga atau... Hmm. Jadi mungkin tiap negara tuh beda-beda ya, fasilitas dan harganya dan segala macamnya. Apalagi di Amerika yang kita suka lihat di film-film gitu, itu seru banget kan, kayak ada college dorm parties lah dan segala macamnya, Hmm. dan kayaknya orang biasa juga pada tinggalnya di dorm karena lebih murah. Nah, kebalikannya, nggak tahu kenapa di Australia itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahalnya tuh benar-benar bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Karena kalau di Australia tuh sistemnya, ini beberapa asrama yang gue tahu ya. Sistemnya itu lo benar-benar tinggal di situ, lo dikasih makan 3 kali sehari, terus lo di situ ada komunitasnya, ada acara tiap minggu, bahkan mungkin tiap hari ada kegiatannya lah. Terus lo dapet kayak ekstra fasilitas juga di dalam situ yang udah gratis, kayak gym dan segala macamnya. Nah, itu yang bikin mahal, dan ya bisa dibilang tinggal di asrama di Australia itu agak, buat yang gue ya ngelihatnya personally, buat yang menengah ke atas dan kayak orang-orang kayak Australia gitu tuh um, naruh anaknya tuh di asrama-asrama, dan dengan mempertimbangkan harga-harganya dan segala macamnya, jadi gue putusin untuk ya udahlah di apartemen biasa aja gitu. Jadi itu lebih mahal di dormnya ya, lebih mahal di asrama Iya, daripada di apartemen. Oh, iya, pantesan. betul. Karena Iya, iya, banyak iya. banyak ya banyak yang lo dapet juga kan. Dan menurut gue yang nggak bisa dicari tuh komunitasnya sih. Karena abang gue itu pas dia sekolah di Sydney dia di asrama. Tapi asramanya agak, ya bukan yang jauh ya dari kampusnya, tapi masih dalam lingkungan kampusnya, dan teman-temannya tuh maksudnya jadi bergaulnya gampang gitu loh, karena tuh tiap hari pasti ketemu, kegiatannya sama semua. Dan waktu itu sih abang gue cuma setahun, nggak nyampe setahun atau gimana, kayak buat modal nyari temen, dan habis itu udah kayak habis itu cari apartemen sendiri gitu. Iya, iya sih. Soalnya kalau di, ya mungkin kalau di dorm itu kesempatan untuk bisa bersosialisasi dengan Mm-mm. apa, orang-orang Iya, iya, pribumi sana gitu ya. Jadi iya. lebih dapet gitu. Apa Mm-mm. sih pribumi itu? Ya itulah bukan. Iya, orang lokal. Ya, Iya, iya. orang lokal, ya kayak gitu. Jadi lebih kayak into banget gitu ke Mm-mm. dalam sono gitu. Ya cuman ya pasti dengan segala macam pertimbangan. Ya kalau Iya, gua sih mungkin ya prefer di apartemen ya, iya. jelas lebih Mm-mm. murah gitu. Mm-mm. Dan juga walking distance juga ke Mm-mm. kampus kan, kayak gitu Betul. sulit. Nah, BTW ada yang gua penasaranin banget nih sebenarnya Hmm. tentang OT Health. Kayak khususnya di Melbourne ya. Hmm. Kayak public toiletnya itu gimana sih? Uh, good question. Public toilet Eh, Melbourne. Tunggu, public toiletnya maksudnya di mall atau kayak lo jalan tiba-tiba pengen ke toilet, lo cari toilet mana ada public toilet, Hmm, atau di kampus? Kayak itu mungkin lebih different things. mungkin lebih kepada kayak lu lagi jalan terus tiba-tiba lu Tiba-tiba kebelet nyari terus toilet. ya gitu. Oke, gue jujur jarang kayak gitu. Maksudnya, kalau tiba-tiba lagi jalan dan pingin ke toilet, gue lebih seringnya kayak ke stasiun gitu. Ke stasiun, Hmm. terus pasti di stasiun ada toilet kan. Nah, untuk toilet-toilet di stasiunnya, jujur clean. Kayak it was, for me, kayak untuk standar gue nggak tahu ya standar gue tuh kayak apa, tapi untuk standar gue sendiri itu bersih dan nggak bau dan nggak kayak basah dan ada bercak-bercak bekas sepatu gitu tuh nggak. Jadi it was convenient buat kalau misalnya lo lagi jalan di mana, terus lo harus naik bus lah, enggak sih, bukan bus, naik kereta yang kayak di stasiun gedenya gitu, dan ada toilet itu rapi dan bagus. Iya, soalnya kan kayak kalau berarti kalau di OT itu ya oke lah ya. Maksudnya kalau Mm-mm. Tapi kan ini ada, nggak general buat semua negara ya. Ini nah
Kayak Itu itu dia. buat Melbourne aja. Bahkan gue nggak tahu kalau di kota lain di Australia, mungkin Sydney yang gue pernah ke situ, itu juga kayak gitu. Maksudnya acceptable gitu loh untuk jadi public toilet. Tapi mungkin negara lain gue nggak bisa ngomong. Ya, maksudnya kayak di negara lain kan ada lah ya satu negara Ada yang yang mungkin nggak mencapai standar, dia juga mungkin ada. kayak jorok banget. Ya, lu tahu kan? Maksudnya kayak ada Ngerti? negara, kita nggak usah sebutin namanya, cuman ada yang kayak Iya, ya jorok banget gitu iya, public iya, iya, toiletnya iya. yang. Dan lu tahu nggak sih? Maksudnya kayak ini gue juga nyari tahu nih tentang hal ini kayak. Jadi gue Hmm, baca-baca. hmm, Jadi ada public toiletnya mereka yang lu kalau lagi boker nih, kalau lagi mm-mm. boker itu bener-bener biliknya tuh nggak ada hell. Jadi kayak di Hah? kloset itu lu masuk ke dalam toilet, toilet Terus? biliknya itu nggak ada. Jadi lu bisa sambil ngeliat sebelah lo Di mana? di tempat yang sama. Tapi kita nggak usah sebutin negaranya ya. Ya lu tahu kan mana? Oh, tapi Belahan who negara. would want that? Kayak siapa yang mau ke toilet kayak gitu? Nah itu dia kayak lu bisa sambil baca handphone gitu kan. Habis itu lu lagi ngeliat, woi bro, kan, woi, Oh God, no, kayak no thanks. Kayak gue mending makanya jalan berkilo-kilo lagi untuk cari toilet daripada gue harus ke toilet kayak gitu. itu yang gue baca ya. Nah kayak Hmm, bersyukurlah di Indonesia lu apa hmm, namanya masih worth lah kalau ke public toilet lu masih bisa iya, nyaman lah gitu kan iya, masih enak walaupun ya agak-agak gimana bisa lu mm-mm, kondisikan lah gitu iya, iya. ya kan. Nah anyway pas lu nyampe sana setelah lu tinggal beberapa hari nih kayak lu Hmm, ketemu culture shock gitu nggak sih Hal? hmm, culture shock ya. Sebenarnya, mungkin bukan culture shock, tapi, mungkin ya namanya juga hidup sendiri, jadi ada rutinitas yang gue harus mulai ngebiasain itu. Mulai dari grocery shopping. Itu kayak, gue nggak tahu orang lain gimana, tapi, gue biasanya untuk belanja makanan buat di rumah dan buat masak itu tiap minggu. Karena biasanya kan orang mikir kayak, "Lah kenapa nggak sebulan aja?" Iya, karena, gue orangnya suka kayak gue tahu sendiri gue tuh orangnya suka kelupaan, jadi pernah kayak dalam sebulan nih, gue coba untuk, belanja bulanan dalam 1 bulan. Terus gue tuh lupa kayak, ini kapan kayak gue belinya. Jadi kebanyakan tuh jadi expired atau udah busuk gitu loh, dan gue kelupaan. Jadi untuk mencegah itu kayak gue harus kayak beradaptasi, oke, jangan sebulan terus beli banyak, terus kayak jadinya banyak yang kebuang, ya udah kayak kita, belanja, grocery shopping-nya jadi tiap minggu. Terus, yang culture shock lagi, sebenarnya ini, gue nggak tahu ini gue sendiri atau enggak, ngerasain ini, tapi, untuk pindah ke suatu negara yang toiletnya nggak ada semprotan airnya, itu menyiksa. Gue mau banget. Gue nggak tahu ini gue doang atau gimana, tapi kalau kayak ya udah kalau misalnya lo liburan ke luar negeri terus lo kayak ngalamin ini seminggu 2 minggu aja mungkin ya udah masih bisa gitu ya. Kayak kalau setahun lo tiba-tiba harus beradaptasi benar-benar, oh no, kayak nggak ada kayak toilet jet, water jetnya gitu, kayak itu beradaptasi banget sih. Karena kan di luar rata-rata tisu gitu ya Hal? Iya kan Iya, maksudnya ya nggak that's ada how they nggak ada. live. Nggak pakai itu ya udah kayak bersihkan seperti biasa. Dan ya ini maksudnya bukan kita ngomong jorok ya, tapi for me it Ya, was a ya. culture shock gitu. Iya, makanya kalau di Indo kan kita rata-rata ya habis BAB, habis boker, habis Heeh. kan ya apa namanya bersihinnya pakai air gitu Iya, kan, udah biasa kayak pakai air, pakai at sabun. least kayak bahkan pakai gayung aja gue tuh masih bisa gitu. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu gue sempet yang kayak oh no Gak ada air gitu. gitu bro. Heeh. Itu
itu lumayan sih berarti buat gue. Masalahnya lu setahun gitu, Hel, bukan yang kayak Iya, cuman betul. Mm-mm. liburan seminggu. Jadi ya ya Yes. lumayan shock juga sih, Uh-uh. kayak lu harus ngadepin itu Iya, berkali-kali iya. gitu. Sama Nah ini kan, mungkin, culture shock yang terakhir, karena gue di lingkungan kedokteran, kayak kalau di Indonesia kan maksudnya lo manggil siapapun itu dosen, bahkan kayak profesor sekalipun itu manggilnya dengan panggilan dokter kan, bahkan kakak kelas aja lu panggil dengan, "Oh iya Kak," kayak, "Apa Kak?" Dokter juga, Prof. Nah, kalau di sana gue dengan, ketemu dokter-dokter di sana, apalagi di rumah sakit, itu manggilnya based on nama doang. Dan buat gue yang maksudnya dari culture di universitas gue sendiri yang cukup kayak harus sopan banget dan segala macamnya, itu lumayan ya bukan shock tapi kayak, wah santai banget orang di sini. Kayak bahkan mentor gue tuh udah profesor tapi bisa banget kita panggil pakai nama aja gitu. Bahkan nggak kayak perlu mister, kayak mister siapa, kayak itu nggak perlu, bener-bener pakai nama aja. Dan gue lumayan, wow, bukan, ya mungkin ya emang mereka kayak gitu, tapi itu lumayan shocking buat gue. ya gak enak juga sih ya, rasanya kayak kita Kayak udah biasa deh. iya, apalagi misalnya kepala departemen di rumah sakitnya, kayak kan gue lumayan awkward gitu kan kalau manggil, ini manggil nama doang." Kayak gue sambil kayak ngelirik-ngelirik ke temen gue gitu, "Ini beneran nih manggil nama doang?" Iya, kayak dan first name, bukan kayak mister siapa. Dan itu ya patut, maksudnya keren sih, kayak gue ngeliatnya sebagai keren ya. Iya kayak kalau di Indonesia sih ya asing sih pasti kan, kayak Mhm, ya nggak contohnya bisa misalnya banget kayak di kita ngomong gitu, ya misalnya contohnya di gereja gitu kan, terus kita harus manggil manggil tiba-tiba Pak, Ibu, tiba-tiba nama iya aja. nama kayak Hai Esperina gitu kan, maaf ya gitu kan, kayak kayak Iya, aduh mabuk. itu Ya maksudnya bagi jadinya kayak mereka biasa banget dan gue harus beradaptasi dengan itu. iya, kalau kita kan ya kayak ibu pendeta gitu kan, ibu pendeta Iya, Esperina. betul. Hai Esperina. Nah lu kan eh, berarti kan merantau nih selama setahun itu, ya kan Mhm. Hel, kayak ini sebenarnya pertanyaan semua orang sih, kayak gimana caranya lu bisa survive gitu, kayak lu dapat uang jajan dari mana gitu, atau enggak lu Oh. mungkin ngapain gitu kalau di luar negeri ya. Jadi, kalau misalnya, uang yang dikasih sama orang tua gue, tentunya untuk uang sekolah udah dibayar di muka ya. Jadi, nggak ada tuh uang sekolah dikasih ke gue, terus gue yang bayar, nggak kayak, orang tua gue langsung bayar dari Indonesia. Tapi untuk uang sehari-harinya, living cost dan segala macemnya, itu gue dikirimnya per bulan. Dan ya, bokap nyokap gue cukup strict di bagian itu, di mana kayak kalau kurang ya gue nggak boleh minta, kayak emang itu udah jatah kamu dan dikasihnya udah langsung untuk bayar apartemen juga. Jadi nggak ada tuh namanya, "Oke, apartemen segini, terus uang jajannya segini." Enggak, bener-bener, "Nih dikasih segini, kamu, nge-arrange sendiri." Kayak jadi bukan uang bulanannya bukan kayak disesuaikan sama harga apartemennya, tapi harga apartemennya disesuaikan dengan uang bulanan yang gue dapat, gitu. Karena nggak ada tuh namanya, "Oh, Ma, karena ini, uang apartemennya agak mahal, jadi kayak harus tambah lagi." Nggak ada. Nah, jadinya ya bisa dibilang waktu itu apartemen gue tuh karena emang dapetnya agak mepet dan option-nya waktu itu yang gue dapet untuk sesuai budget gue tuh nggak terlalu banyak, jadi ada kelebihan dikit budgetnya, dan menurut gue itu jadinya, ya duit makan gue jadi berkurang dong gitu kan. Ya udah, Hmm. jadi karena gue nggak boleh minta lebih, ya udah I work for it. Dan alhasil gue kerja part time jadi waitress di sana buat ekstra Wow. uang jajan Tapi seru gitu. banget tuh, maksudnya seru banget lu akhirnya ya karena hal itu jadinya lu bisa eh, keluar sendiri gitu untuk nyari nyari Iya, nyari uang uh-uh. jajan sendiri Mm-mm. gitu. Itu Apalagi kan
kayak maksudnya ya lo tinggal di luar, kayak lo maunya kayak ngerasain experience itu semaksimal mungkin kan, kayak ya jalan-jalan road trip lah kemana, atau misalnya kayak jalan-jalan misalnya ke pantai lah sama teman atau apa, kayak itu kan pasti ada extra cost-nya gitu kan, dan kayak ya daripada gue harus ngehemat yang super ngehemat supaya gue bisa menjalani hal-hal yang gue mau, ya udah gue cari duit aja sendiri gitu. Itu waitressnya fast food atau kayak resto gitu? Oke, gue jadi ada 2 tempat gue jadi waitress, tapi di dua waktu yang berbeda. Jadi gue awalnya itu jadi waitress di restoran Indo. Nah, ini mungkin tips ya buat kalian. Jadi kan lo pasti setahun tinggal di luar, masa lo kayak nggak kangen makanan Indo, kayak pasti kangen kan. Nah, yang di restoran gue ini, kalau misalnya lo kerja di restoran Indo itu, lo bisa makan makanan Indonya sebanyak yang lo mau, dan itu gratis. Jadi itulah yang gue lakukan, kayak I killed 2 birds with 1 stone, kayak gue dapet duit iya, dan dapet makan Indo iya. Jadi bukan fast food sih, tapi restoran, tebak restoran apa? Padang. Padang! Ya kan? Yes, gue kerja di restoran Padang di Melbourne. Tapi seru sih. Berarti lu nenteng-nentengin ini dong. Nah, kayak of course di sana tuh bukan yang kayak Padang yang lo ngasih semua makanan terus kayak nggak, bukan di sini. Jadi kayak di kantin gitu loh. Bisa dibilang kayak warteg, di mana kayak ya udah itu di balik kaca udah ada lauknya. Ntar siapapun yang mau pesen ya udah tinggal pilih-pilih, ntar kita taruhin di piringnya gitu. Oh, berarti bukan tipe-tipe yang kayak langsung ditabur. Bukan yang kayak bukan yang di meja. Kayak ini kayak ya Padang / fast food Padang kali ya. Itu pertama kali lu jadi waitress di restoran Padang itu, Hel? Yes. Lalu berikutnya lanjut ke restoran. Karena waktu itu gue juga ada ujian dan segala macem, kayak gue break sebentar, terus gue kira abis break gue mau balik lagi ke restoran itu, tapi nggak deh, gue akhirnya lanjut ke restoran Jepang. Dan itu deket banget dari kampus. And again, kalau misalnya di restoran ya lo dapat makanan yang secara gratis dikasih ke lo kan. Jadi ya itu dia kenapa gue pilih restoran Jepang. Tetap ya, ramen, sushi. Iya. Dan 2 restoran ini ownernya emang orang Indo. Jadi mungkin tips buat kalian yang mau kerja di luar, kalau mau ya supaya nggak kaget banget, itu cari yang di ownernya ya orang Indo sih. Karena kan bisa dibilang komunikasinya jadi lebih gampang, terus mereka juga lebih ngerti background-nya kita dan kayak work ethic-nya. Jadi gitu, lebih mulus. Coba ceritain dong kayak satu pengalaman tentang lu jadi waitress tuh, kayak ada hal yang lu inget nggak, masih lu bayangin gitu? Iyalah, jadi yang di restoran Padang ini gue kerja dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Terus gue tuh bagian yang ngebuka restorannya. Jadi lo kebayang nggak sih, restoran kalau misalnya belum dibuka kan semua tempat duduk dan segala macamnya ditaruh di atas meja kan. Nah itu gue yang satu-satu ngebalikin itu, kayak taruh di tempatnya masing-masing. Sebelum itu gue harus nyapu, terus gue pel, baru abis itu semua tempat kursinya kayak dipasang semua. Terus untungnya gue bukan yang bagian masak sih, jadi gue yang di frontnya doang. Terus ya udah, itu menurut gue lumayan berat sih, karena nggak tahu kenapa, dan hebatnya restoran Padangnya sering penuh, dan penuhnya dengan orang bule juga. Jadi kalau namanya udah makan siang tuh
wah itu kayak harus capek sih. Kalau lagi padat-padatnya ya, Hmm. selaku itu gitu kan. Tapi Iya. lu keren sih Hel, maksudnya ya buat sobat-sobat muda juga ya, jangan malu deh lu mau jadi apapun gitu. Ya nggak sih? Kayak Iya, mau jadi waitress ya, ya jujur lu dan mau ngangkat-ngangkat bangku doang. dan teman-teman gue tuh yang gue tahu ya, cuman 3 orang gitu yang kerja. 4 deh, 4 kerja. Dari satu angkatan gue yang dari UI ke Melbourne tuh 4 orang doang yang kerja. Yang lainnya, well they have the privilege atau mungkin ya mereka nggak mau kerja dan it's okay. Tapi well that's Ya, how it was for me gitu. tapi seru sih. Maksudnya jadi lu bisa mengenal lebih Iya, dalam lagi tentang belajar banyak Melbourne. kok, belajar banyak. Mm-mm. Terus anyway lu ikut apa namanya? Bentar kan itu udah selesai tuh, habis itu terus Mm. lu pulang. Maksud gua lu gimana manage waktu lu antara kerjaan lu sama kuliah lu, terus juga Hmm. uang jajan lu gitu. Jadi kalau untuk kerja, gue udah bilang sama manajernya waktu itu kayak gue ya karena gue anak FK kayak gue nggak bisa ninggalin kuliah 100%. Jadi gue waktu itu kerjanya Sabtu Minggu aja, Ger. Sabtu Minggu gue kerja dari jam 10 sampai jam 6. Terus weekdays-nya itu kadang gue dipanggil kalau misalnya lagi rame-ramenya atau gue ngegantiin orang tiba-tiba nggak bisa. Nah itu weekdays. Jadi bisa dibilang weekend gue udah sibuk kerja, weekdays gue full belajar, ngerjain tugas dan segala macamnya. Nah di Part satu time lah ya. part time, Part time. hitungannya part time kan. Di satu sisi gue jadi lumayan nyesel kayak kok weekend gue jadi kerja kayak terus gue kapan I have time for myself, kapan gue enjoy Melbourne gitu loh. Makanya kayak waktu itu akhirnya gue sempet kayak ya udahlah break aja dulu dari kerja dan ya udah karena gue udah cukup nabung tuh gue break kayak abis 3 bulanan kerja karena menurut gue oke lah kayak tabungannya lumayan ya udah kayak gue break dan akhirnya Sabtu Minggu gue free dan gue bisa memakai uang yang udah gue tabung itu. Untuk lu jajan. Dan Asik banget. enjoy tinggal di negara orang gitu. Berarti lu berapa lama tuh kayak kerja-kerja gitu? Itu 3-4 Part-time. bulan. Terus itu kan yang di Padang. Terus mulai yang gue mulai di restoran Jepang ini di semester 2-nya. Nah yang di Jepang itu lebih dikit gue jamnya, kayak cuma 3-4 jam sehari. Benar-benar kadang shiftnya cuma siang doang atau malam doang, dan itu lebih enak sih menurut gue. Kayak, dan gue ambilnya weekdays, jadi weekend gue tetap free, dan ya udah gitu. Jadi part time juga jatuhnya. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan nih, kayak lu ke sana awal-awal nih dari Indo, ada nggak sih yang lu bawa gitu? Kayak makanan atau apa? Bawang Ada, goreng mungkin. ada banget. Jadi ini fun fact sih. Waktu gue datang ke sana, nyokap gue itu ikut dan dia udah rencana kalau daripada Rachel harus misalnya kangen makanan Indo dan segala macamnya. Akhirnya apa? Nyokap gue masakin gue rendang sebanyak 5 kilo daging dan itu disetor di freezer gue. Jadi setiap gue misalnya kangen rendang buatan nyokap gue sendiri, ya udah tinggal buka kulkas, kita ambil, kita microwave, udah selesai. Wait. Jadi Berarti itu udah dimasak dulu ya? jadi kita bawa bumbunya dari Indo. Oh, Kita bawa bumbu rendangnya dari Indo, terus di sana tinggal beli. Kan di sana ada ya santannya ada, terus dagingnya pastinya beli di sana juga. Dan ya lebih enak kan dagingnya kayak daging Australia gitu loh. Dengan harga lokal tentunya. Ya, jadi itu menurut gue itu udah pas banget sih dan
karena itu 5 kilo ya, jadi bisa tuh kayak setengah tahun emang ya itu cukup supply-nya. Anjir, setengah tahun. Iya, Tapi lu nggak makannya nggak kayak setiap hari kan berarti dong. enggak. Paling seminggu sekali lah. Kayak maksimal seminggu 2 kali. Dan karena nyokap gue mikir kalau misalnya nih lagi banyak tugas dan segala macemnya kan gue sering banget tuh kayak jadi telat makan dan segala macem. Jadinya kayak nyokap gue mikir ya udahlah kayak bikin sesuatu yang bukan instan, kayak bukan Indomie, bukan yang lainnya, tapi sehat dan nggak perlu repot. Jadi ya udah kayak bikin rendang yang di freezer. Dan lu tinggal masukin microwave. Iya, gitu, bener. sama bumbu-bumbu dikit. Tapi lu gimana tuh rasanya di saat rendangnya tuh udah mau habis gitu, hari-hari terakhir lu. Itu sedih banget, tapi nyokap gue waktu itu kan semester 2-nya gue itu abis Natal tahun baru. Jadi pas Natal tahun baru keluarga gue datang untuk visit gue, dan di situ nyokap gue masak lagi tuh untuk setengah tahun ke depannya lagi. Jadi supply 1 tahun gue udah pasti tercukupi. Pasti dapet lo ya, pasti ada lah Ini gitu. tips loh, kayak guys yang mau sekolah di luar negeri kayak bisa diambil tips ini karena gampang banget bikinnya. Kayak bawa aja bumbu instan dari Indo, kayak bumbu loh. Kalau bumbu kan meskipun ada customnya Australia yang kayak prohibit barang-barang kayak daging dan livestock lainnya tuh nggak boleh kan dibawa dari luar negeri, tapi bumbu-bumbu tuh masih boleh. Jadi bawa aja itu bumbu Indonesia apapun, kayak nggak usah rendang, kayak bisa soto lah, bisa apa, kayak tinggal bikin di luar deh gitu. Gue sih kalau di luar sih gue pengen bawa bawang goreng gitu ya. Kayak di sana kayak Oh, sumpah goreng. waktu itu kalau nggak salah roommate gue tuh bawa, kalau nggak salah ya. Nah, Itu enak tapi tuh banget. kalau nggak salah bawa kok antara kayak untuk semester 2 abis dia balik ke Indo gitu, terus balik-balik dia bawa bawang goreng atau dari awal, tapi gue sempet ada supply bawang goreng dan itu cepet banget abisnya. Ya pasti mau nggak Cepet mau banget, kayak rendang gue 6 bulan, kayak bawang gorengnya kayaknya sebulan udah abis gitu. kalah merendang. Dan satu lagi, gue nggak tahu ya kalau di Melbourne tuh kecap tuh ada nggak sih? Ada. Oh Dan ada. menurut gue Asian supermarket gitu udah merajalela ya di negara apapun, di kota manapun. Menurut gue kayak sejauh ini yang gue udah visit pasti ada Asian supermarket dan mereka pasti ada kecap sih. Kayak Oh, mau itu merek Indo lah, merek Chinese mungkin, tapi pasti ada. Dan untungnya karena emang di Australia banyak orang Indo, jadi di Asian supermarketnya Australia atau Melbourne itu banyak banget dari impor dari Indonesia. oh gitu. Jadi Soalnya dekat juga kali ya. iya, jadi I was privileged enough buat dapat akses ke banyak Supermarket. supply dari Indo yang ya kayak misalnya dulu lo kalau misalnya ke luar negeri, bawa Indomie banyak banget deh kayak buat supply di sana. Nah kayak kemarin tuh gue udah nggak perlu lagi karena Indomie aja rasa apa aja tuh ada di sana. Tapi taste-nya taste Indonesia apa taste Iya, taste-nya oh, sama persis, Ger. Kayak oh, bukan kayak Indomie versi Australia, bukan ah, kayak literally Indomie yang kita biasa makan di sini. oh. Soalnya kan Gitu. yang rata-rata kalau di luar gitu, nggak tahu ya, maksudnya di belahan negara mana, Hmm, biasanya kan menyesuaikan dengan lidahnya mereka kan. enggak gitu. Kayaknya emang bahkan menurut gue sih orang bule pun udah mulai suka Indomie ya. Maksudnya kayak terkenal gitu Iya loh bener. Indomie. Iya, kayak beberapa temen bule yang gue temuin di sana juga kayak ya udah kalau misalnya kita lagi belanja barang gitu kayak ya udah gue ambil Indomie, dia juga ambil Indomie gitu. Samyang lewat lah ya. Indomie nggak Kayak Samyang terlalu tetap pedes lewat. deh buat mereka, kasihan. Ya udah bener-bener. Tapi lu berarti keseharian lu lebih sering masak dong atau kayak ke resto? Hmm. Em, Kalau misalnya
yang pas semester 1 gue sering banget masak karena kayak waktu itu masih adaptasi pengeluaran uang kan. Jadi gue masih perhitungan banget tuh sama uang gue. Nah, mulai semester 2 gue mulai jarang masak karena kalau misalnya gue beli makanan di restoran Jepang gue itu 50% off. Jadi gue sering abis kerja, misalnya gue kerja 3 kali seminggu. Terus gue beli tuh makanan yang 50% off ini, gue beli buat besokannya. Jadi kayak, lu bayang aja 3 hari seminggu, terus gue beli makan setiap 3 hari itu buat besokannya, ya itu kayak hampir seminggu gue udah stoknya ada gitu loh buat makan. Jadi sisanya ya udah karena itu lumayan nge-save makanan juga karena jadinya gue grocery shopping tuh nggak terlalu sering. Jadi apa yang gue save ya udah gue jadi makan sering jajan gitu. Coba Tapi dong pas Hel, semester kalau 1 sih masaknya sering banget. oh ya karena baru beradaptasi lah ya, belum kenal-kenal banget. Nah, terus Hel kayak mungkin ada ini kali masukan buat sobat-sobat muda yang suka apa namanya kuliner gitu. Di sana mungkin lu ada recommended resto apa gitu Hel. Oh, di Melbourne. Kalau kali aja kita ke sana gitu Oh, kan. oke. Jujur kayak kulinernya gue tuh ujung-ujungnya makanan Asia juga. Dan favorite restoran gue di sana udah buka di sini. Hah? Apa Oke, tuh? namanya ini gue yang ngomong merek ya karena emang restoran favorit gue Dragon Hot Pot. Oh, dekat Hotpot, anjir itu enak banget sih. Itu Itu ada di asalnya dari Australia guys, dan di Melbourne itu merajalela banget kayak di kota tuh ada beberapa cabang gitu, dan itu tuh menurut gue kayak comfort food banget gitu loh. Jadi gue suka banget sama Dragon Hot Pot. itu Dragon Hotpot tuh kalau di Indo di JI kan itu Iya, gue nggak betul, tahu deh mungkin udah buka di tempat lain kali itu sih enak parah sih. betul. Iya. Lo bisa nyobain kuah apa mala ya, di sana mala juga Iya, nggak sih? dan segede itu kan. Jadi kayak sering banget sih, apalagi Melbourne tuh cuacanya, well, ini juga fun fact, Melbourne itu dibilang dalam sehari lo bisa ngerasain 4 musim sekaligus. Jadi pagi tiba-tiba terang benderang, mulai ke siang tiba-tiba angin, kayak udah mulai dingin, sore-sore hujan kenceng, mungkin bisa badai, malam jadi dingin. Jadi kayak 4 Oh, musim ekstrim sekaligus. banget sih. Nah, biasanya kalau lagi dingin-dingin kayak gitu kan kayak pinginnya makan yang anget kan. Jadi Dragon Hot Pot was kayak jawaban semua. Jawaban yang tepat. Iya. Mungkin kalau di Dragon Hotpot tuh kayak di cara pembayarannya unik ya. Jadi kayak lu Iya, iya, iya. ngambil terus Ini lu bukan timbang promosi ya gitu. guys, disclaimer ya, Ya ini bukan bukan promosi promosi. bener. Kayak ini emang favorit gue aja. Dan unik juga jadi kayak lu cara bayarnya lu timbang kan per berapa Sama di gram. Melbourne juga kayak gitu persis. Oh, Mm-mm. dia mirip-mirip kayak kalau gue bisa bilang ya mungkin kalau ada yang mau cobain dia mirip-mirip kayak seblak kali ya. Ya nggak sih? Iya Seblak, kan? iya ya. Seblak versi Jadi Chinese, ya ya ya. Bisa ya bisa seblak tuh bisa ya bisa. dengan kuah yang pedas gitu Mm-mm. kan dengan lu ngambil yang comot-comot snack-snack Iya. cemilan gitu. Nah seru nih. Eh, kalau misalnya gue sebenarnya pengen tahu sih kayak eh, apa namanya mungkin sobat muda juga pengen tahu juga nih kayak selain kita ngomongin makanan ya kayak Mm-mm. selain kita ngomongin resto tadi kayak boleh dong ceritain rutinitas lo kayak hari nih dari lu bangun Oke, tidur sampai lu bisa. bobo lu ngapain gitu. Oke. Jadi pagi-pagi gue bangun. Jadi biasanya tuh kelas pertama gue itu jam 8 pagi. Itu yang tadi gue bilang di clock tower itu ada. Terus dari situ biasanya lanjut terus kelasnya nyampe sore, atau kadang karena memang programnya gue itu gue dapet kesempatan untuk magang di rumah sakit di sana, gue magang di namanya Royal Children's Hospital Melbourne, rumah sakit anak terbaik di Melbourne.
Um, jadi kalau misalnya kelas penuh dari pagi nyampe sore, ya udah gue nggak ke rumah sakit tuh, karena dari mentor gue di rumah sakit membebaskan gue kayak udah Rachel, kayak kapanpun kamu bisa datang aja, kalau ada kelas dan kamu nggak sempet nggak apa. Jadinya kalau gue ke rumah sakit itu biasanya kalau lagi ada hari kosong, karena di luar negeri tuh ya sama aja di sini juga sih, kayak bisa jadi lo tiap hari nggak ada kelas kan, atau enggak tiba-tiba kelasnya sore doang, paginya kosong. Nah jadinya kalau misalnya pagi emang lagi kosong, gue akan sempetin ke rumah sakit, dan itu gue jalan juga. Oh ya, mungkin harus kasih tahu juga kalau biasanya gue kalau ke universitas gue jalan, tapi kalau ke rumah sakit gue ambil public transport, tram. Tram di Melbourne itu pakai kartu prabayar, jadi kartunya harus diisi sama saldo dulu, atau lo ngebayar per tahun untuk kartu langganannya, which is gue bayar per tahun. Nah, gue naik tram sekitar 10-15 menit, nyampe di rumah sakit, terus gue ikut kegiatan di rumah sakit, ketemu pasien, visit pasien di bangsal, atau ikut dokternya ke dalam kamar operasi, terus selesai dari situ mungkin bisa jam 4 sore, jam 5 sore maksimal banget. Nah, kalau kayak gitu gue pulang, pasti beres-beres dulu lah ya, mandi dan segala macamnya. Terus gue antara siap-siap masak atau cari makan di luar. Oh ya, kalau tadi makan siangnya, gue lebih sering makan siang di kampus atau di rumah sakit, karena nggak sempet kan pulang balik, sementara kayak kelasnya lanjut terus. Itu untuk makan malam. Terus habis makan malam, kalau gue niat abis makan malam gue ke library buat ngerjain tugas, karena library di sana nggak tahu ya, kayak menurut gue di kayak perpustakaan di UI aja tuh bukannya tuh, kalau dulu gue pas masih di Depok itu cuma nyampe jam 7 malam, sementara kalau ini di perpustakaan di luar negeri, dan menurut gue ini di perpustakaan manapun, di negara manapun, banyak yang 24 jam bahkan library itu. Jadi akses untuk mahasiswa, akses untuk pelajaran, dan buku-bukunya semuanya itu disediain banget sama mereka. Terus ya udah, gue habis makan malam, gue niat ke library, kadang janjian juga sama temen, dan di situ pokoknya ngerjain tugas sampai selesai lah, kayak bisa jam 12, bisa jam 1. Nah, jam 1 malam, misalnya lagi minggu-minggu ujian, kan pasti nyampe malam juga tuh di library. Kan pasti lapar ya. Nah, itu Dragon Hot Pot itu 24 jam juga. Jadi gue sering makan ke Dragon Hot Pot. Udah kayak favorit banget buat lo ya. Tengah malam itu kayak bisa banget deh kayak ke Dragon Hot Pot, dan ya udah selesai makan, baru deh gue pulang, terus gue tidur, dan the day started again. Gila, lu produktif banget sih tapi Hel. Oh itu Kayak, itu cuman gambaran dari hari yang sangat perfect buat gue. Kalau nggak perfect, percaya sama gue, bangun jam 11 siang, kayak terus belum lagi tiba-tiba mungkin bisa kesiangan, kayak oh ya lupa ada kelas ini ya, kelas itu, terus kayak oh my god lupa mesti ketemu dokter di rumah sakit, kayak itu sering banget kayak gitu. Tapi kayak typical day gue yang perfect itu kayak tadi. nih ya, gue sebenarnya penasaran nih, kayak kalau ibadah gimana? Kalau Mungkin kenapa? orang-orang juga pengen tahu ibadah. Oh oke. Kalau gue, jadi di sana ibadahnya itu, kalau tadi kan weekdays ya, kalau weekend Oh, mungkin keseharian gue, kayak tadi misalnya gue kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore. Nah, kebetulan restoran gue itu dekat sama gereja Anglican di sana, namanya Saint Paul's Cathedral. Itu Kristen Anglican, dan gue jadi begitu pulang kerja pasti gue ke gereja dulu, karena pas hari Minggu kan, dan deket banget dari restoran gue, jadi ibadahnya 1 jam, 1,5 jam, baru habis itu pulang dari itu gue cari makan malam terus pulang gitu. kayak yang lain kan yang mirip-mirip JPB juga lah Iya, ya. itu kayak Presbyterian emang Church gitu. gerejanya Inggris kan.
Kan Australia itu dari Inggris banget, jadi ya. Nah, ini agak serius dikit nih, Hel, ya. Agak mencekam mungkin. Kayak waktu lu di sana, kayak ada nggak sih yang lu sakitin nih, kayak pas lu menetap di sana, kayak pengalaman apa yang lu rasa ini nih lewat dari batas kewajaran lu gitu? Oke. Ada guys. Jawabannya ada. Dan ini terjadi within 1 bulan gue netep di sana. Nah, jadi singkatnya aja ya. Intinya tuh gini. Tadi gue udah cerita kalau di sana itu ada tram. Tramnya itu, jadi tram di Melbourne itu sistemnya, kan Melbourne itu ada namanya pusat kota atau CBD kan. CBD itu cuman beberapa blok kali beberapa blok, dan itu CBD itu untuk tramnya sendiri gratis. Nah, tapi kalau lu udah lewat CBD, kayak kan tram kan jalurnya bisa kemana-mana kan. Kalau lu udah keluar pusat kota, lu harus bayar. Nah, saat gue nyampe pertama kali di sana, temen gue tuh udah ngasih warning kayak, "Cel, lo kalau naik tram hati-hati ya, kayak jangan jangan lupa mana yang gratis, mana yang enggak. Kayak kalau enggak gratis lo harus bayar, kayak jangan lupa tap itu kartunya harus di-tap," gitu. Gue Nah, tahu nih. bisa kebayang kan? Gue nggak tap. Nah, tapi di sana itu jadi sistemnya bukan kayak lo nggak tap terus lo langsung ketangkep, langsung bye, kayak lo langsung ditahan. Enggak, jadi hoki-hokian bisa ada tram yang tiba-tiba ada petugas officer-nya, bisa ada enggak. Jadi misalnya lo tap tapi misalnya lo lupa tap tapi si officer-nya ini nggak ada, ya udah kayak lo bisa kabur dengan ya udah dengan nggak bayar gitu. Nah, plot twist-nya adalah si petugas-petugas ini nyamar. Anjing. Jadi kebayang Wah, dong, gue udah wah. promo. Jadi kayak pas gue kan belum familiar ya sama kota dan mana batas gratisnya. Jadi gue kayak, oh ya udah kayaknya masih gratis gitu. Terus nggak lama kemudian, jadi emang petugas-petugas ini ngecek kartunya tuh udah ada alatnya gitu, Ger. Jadi misalnya lo kartunya di-tap di alatnya dia, kelihatan kayak tap-nya dari stasiun mana. Jadi kayak kelihatan lo tuh sebenarnya bayar atau enggak gitu. Nah, gue kan kayak, ya udah gue pede, kayak ya mungkin nggak ada petugas kali ya, kalaupun gue kelupaan. Nggak taunya si petugas ini yang tadinya pakai baju biasa, dia ngeluarin dong badge-nya. Kayak pakai badge Anjir. yang seriously yang kayak polisi gitu loh. Dia kalungin badge, dia keluarin, terus dia kayak, "Miss, can I see your card?" Kayak gue kayak, Mati. gue bengong, kayak, "Mama," kayak dalam hati tuh gitu. Terus akhirnya di-tap lah kartu gue. Terus dia bilang, "Did you tap on when you got on the tram?" Terus gue kayak, I don't know that I have to tap. Karena, well, I was being, kayak gue jujur gitu loh, gue nggak tahu mana gue harus tap, mana enggak, kayak gue masih belum familiar. Terus dia bilang, well, kita udah keluar dari zone yang gratis, kayak sekarang adalah zone yang harus bayar, and lo nggak nge-tap, jadi lo nggak bayar. Terus gue kayak, jadi sekarang saya harus gimana dong? Kayak gue udah nangis kayak, anjir nyampe gue harus masuk penjara atau apa, tapi enggak sih, kayak di sana kayak mainannya kalau nggak tap gitu bukan langsung masuk penjara, tapi nyampe di ujung stasiun kayak paling ujungnya gitu, gue diminta keluar, terus habis itu ditanyain lah datanya gue kan. Gue kayak, oke, jadi sekarang gue hukumannya kena apa, Pak? Gitu. Terus katanya, ya kita minta data lo dulu, terus kita cek, kalau misalnya ini tergantung sama nanti pengadilan. Kalau pengadilannya mau minta lo bayar, lo harus bayar, dan kalau nggak salah waktu itu bayarnya tuh $200. Bayangin. Kalau nggak salah ya, gue juga lupa sebenarnya kayak di fine-nya berapa gitu. Tapi seingat gue mahal, kayak lebih dari 100, dan itu tuh gue kayak, ya udah saya pasrah deh. Terus habis itu gue kan kayaknya kelihatan kayak agak linglung gitu ya, kayak maksudnya kayak ya gue nggak bohong, emang gue nggak tahu gitu. Jadi dia tanya kayak, "Miss, kamu kapan emang nyampe di Melbourne?" Terus kayak, "Oh, saya baru nyampe, belum nyampe sebulan di sini." Terus coba lihat kamu tinggal di mana.
Terus gue kasih tunjuk dong. Di kayak ada lembar apartemen gue, itu kelihatan gue nyampainya tanggal berapa, alamatnya di mana, itu kelihatan kan. Jadi officernya bilang, oh iya emang lu baru nyampe ya di sini. Iya kayak, terus gue kasih tunjuk kartu universitas gue yang benar-benar baru jadi juga, emang karena gue baru nyampe gitu. Terus saya dicatat lah semua sama dia. Terus di ujung situ officernya bilang, oke, lo akan dapat surat dari pengadilan around kayak 2 weeks from now, kayak butuh 2 minggu. Kayak nanti lo ikut petunjuk dari pengadilan aja harus ngapain. Gue kayak, mati deh gue harus ngomong apa ke orang tua gue. Dan yang paling penting adalah duit itu $200 kayak. Iya woi. Nah, berapa kali lu semenjak itu jadi kayak kan gue masih nunggu tuh 2 minggu itu untuk surat dari pengadilan kan. Di dalam 2 minggu itu sebenarnya yang menjadi dorongan buat gue untuk kerja, Ger. Karena gue harus bayar. Gila sih. Gila. Bayar. Dan bayarnya nggak murah. Jadi kayak dalam 2 minggu itu, oke, gue harus cari kerja buat siap-siap bayar pengadilan. Akhirnya 2 minggu kemudian suratnya nyampe. Tahu hasilnya apa? Gue dimaafin, cuy. Kayak dibilang suratnya itu cuman this is a warning letter. Kayak this is kayak to notify you kalau kita nggak ambil kayak action apa-apa, kita nggak minta lo bayar, kayak ini sebagai warning doang. 1 kali lagi lo ngelanggar, lo akan bayar gitu. Dan gue yang kayak, wah, gila sih. Kalau lu gak sia-sia gue jelasin panjang lebar ke officer itu. Karena kayak, literally gue emang kayak orang bego kan. Kayak, yes sir, tapi gue emang gak tahu kapan harus bayar. Kayak gue masih gak paham. Terus akhirnya mungkin officernya tuh nyatet kayak, iya ini anak baru bener-bener nyampe. Kayak, mungkin gak bisa maafin. Dan beneran gue dimaafin. Kayak, dari situ gue langsung bertobat. Yang namanya bertobat tuh kayak bener-bener yang tadinya gue beli kartu isi ulang. Kayak setiap gue mau naik tram baru gue isi ulang kartunya gitu loh. Ya kayak naik MRT di sini ya lo isi ulang kartu kan. Akhirnya gue ambil yang langganan, Ger. Karena gue takut kalau kartu langganan itu bahkan lo nggak perlu tap gitu loh. Karena udah termasuk bayaran lo di situ. Jadi ya udah gue langsung ambil langganan. Dari situ gue nggak pernah lupa bawa kartu, gue nggak pernah lupa nge-tap. Gue jadi dapet kerjaan karena gue langsung apply. Kayak gue jadi citizen yang super duper baik karena pengalaman itu tuh nyampe bikin gue keringet dingin kayak mau nangis gitu loh. Jadi lu baru 3 bulan udah mau masuk persidangannya mereka. Berapa bulan? Iya, kayak ya bukan persidangan sih untungnya, kayak literally cuman bayar doang gitu. Tapi ya tetep kayak saat polisi itu nyamperin gue kayak ini belum sebulan cuy, kayak oh ya bulan. Kenapa gue udah dapet masalah begini? Ini buat ya ini pengalaman. Iya, nah buat yang pada mau sekolah di luar, kayak bukannya gue menganggap kayak peraturan di Indonesia tuh lengah atau gimana ya, tapi di sana tuh benar-benar lo tuh dikasih nggak ada celah untuk menikung hukum gitu loh. Kayak lo nggak bisa yang namanya kayak dari hal kecil deh, misalnya lo nyetir terus dan ini berlaku untuk semua negara ya menurut gue. Lo nyetir, lo harus lihat maksimal kecepatan lo tuh harus berapa. Karena bayangin 5 km per jam lebih aja dari maksimalnya, lebih 5 km doang, itu lo akan di-fine, kayak lo akan disuruh denda. Karena di sana itu di luar negeri, semua speed kamera tuh ada di mana-mana. Kayak seketat itu, kayak lo dikasih nggak ada celah untuk melanggar hukum. Susah banget. Jadi siap-siaplah untuk menjadi kayak warga negara yang sangat baik dan sangat patuh pada peraturan. Aduh, nih ya buat sobat-sobat muda nih berarti kan. Jadi lu kalau misalnya mau keluar, mau menetap gitu ya, baca-baca dulu. Jangan anggap remeh sama sekali kayak bahkan ini
trivia banget kayak fun fact. Temen gue ngelanggar zebra cross, di fine, disuruh bayar. Bener-bener cuma gara-gara zebra crossnya, ya lampu merah kan di sana ada lampu merah ya sama di kita sekarang udah ada kan lampu merah buat nyebrang jalan untuk pengguna jalan kaki gitu loh. Terus temen gue ngelanggar, disuruh bayar. Ya tapi kan bayarnya kan ke sidangnya kan, ke persidangan. Iya, ke pengadilan, bukan ke depan polisi itu, bukan. Kayak lo akan dapat surat dan disuruh bayarnya ke situ. Iya. Jadi seketat itu harus siap-siap banget. Tuh, jadi lo kalau main cabut keluar, lo baca-baca dulu deh tips dari Rahel, pengalaman yang bisa. Betul. Oke, anyway, kan sekarang lu udah di Indo nih, ya kan? Udah di Indo. Apa ternyata lu masih di luar nih? Kan nggak tahu kita lewat. Oh enggak, udah di Indo ya. Kan? Nah, apa namanya? Kayak pas lu balik ke Indo, kayak ada perubahan-perubahan gitu nggak sih hal yang kayak walaupun cuma setahun ya, kayak mungkin ada nggak yang lu melihat sedikit berubah dari Indo gitu? Oh, perubahan yang di Indonesia-nya. Perkembangannya. Oke. Yang gue inget banget ya nyampe sekarang, gue itu sebelum berangkat ke Melbourne, lagi zaman-zamannya bangun MRT. MRT kan? Iya, kalau nggak, kayaknya sebelum gue ke Melbourne itu MRT itu belum jadi. Karena MRT jadinya sekitar kayak barengan sama Asian Games atau, ya nggak sih? Apa gue salah? Jadi intinya pas gue pulang, kayak semua pembangunan di Jalan Sudirman itu udah hilang, Asian Games udah beres, kayak semua pelang-pelangnya udah diganti, kayak apalagi kalau Jalan Sudirman tuh kayak udah rapi banget, dan stadium-stadium buat Asian Games, karena kayak pas banget gue pulang bener-bener langsung Asian Games gitu. Jadi pas gue ngeliat perubahan itu, apalagi dengan adanya Asian Games, gue kayak, wah hebat sih, kayak Indonesia dalam setahun kayak berubahnya kayak gini gitu loh. Iya, walaupun cuma setahun ya, kayak yang lo Iya, lihat karena udah. bener-bener itu sih mengganggu banget, kayak maksudnya sebelum ke Melbourne tuh jalan yang namanya Jalan Sudirman tuh macet banget, kayak pembangunan semua kayak digembor 1 tahun itu kan. Jadi pas pulang gue cukup kaget kayak, wah, rapi gitu. langsung rapi, itu hebat banget Indonesia. Oke, ini kan quick question aja ya. Jadi kan lu udah dengan segala apapun yang terjadi dengan diri lu, di dunia kedokteran lu gitu ya, semua segala macam itu, kayak menurut lu, what is definition of successful? Successful. Okay. Gue sih, menurut gue, definisi successful itu cukup simple, di mana apa yang lo pingin raih, terus lo dapat meraih itu. Dan nggak perlu yang namanya kayak, oh gue mau bikin misalnya startup company, atau oh gue mau kerja di ini, kayak nggak perlu. Kayak bagi gue kayak just as simple as misalnya lo dapet tugas dari kampus, terus lo berhasil mengerjakan itu, menurut gue lo udah you were successful in doing that gitu. Karena gue tuh maksudnya orangnya cukup realistis, maksudnya gue nggak mau tuh yang namanya kepikiran yang jauh banget dan kayak aduh bisa mencapai itu nggak ya, kayak gue orangnya lebih kayak okay, let's do this one day at a time, dan kayak mendefinisikan sukses itu sebagai hari ke hari aja, kayak dalam hari itu lo mau mencapai apa, apakah lo lakuin ataukah enggak. Kalau iya emang tercapai semua plan luar itu, kecil mungkin dari presentasi di kelas mungkin, atau berhasil ngumpulin tugas, kayak that was a success gitu loh. Jadi mungkin singkatnya itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, kayak nggak apa-apa. Mungkin gue orangnya emang bukan yang tipe yang dream big gitu, kayak go hard or go home. Kayak gue sih cukup kayak okay, kayak one day at a time gitu. Ya enjoy the process aja gitu ya. Iya, kayak proses is kayak will define you gitu. Nah, anyway,
pesan singkat apa yang lo mau sampein ke sobat muda nih yang lagi berjuang mau ngeraih mimpinya untuk yang kayak mau belajar di negara orang gitu? Mungkin walaupun tadi gue bilang kayak gue orangnya bukan yang dream big, tapi kayak kalau misalnya lu memang mau atau punya cita-cita dan mencapai hal-hal besar apapun itu, mungkin salah satunya adalah sekolah di luar, go for it. Karena menurut gue hari gini udah nggak ada kayak no one and nothing can stop you gitu loh. Maksudnya misalnya lo tahu lo punya keterbatasan financial, jadinya lo kepikiran kayak nggak bisa lah sekolah di luar. Tapi banyak banget jalan menuju Roma gitu. Dan gue punya pengalaman, maksudnya di Australia pun gue ketemu banyak teman-teman gue yang bisa sekolah di sana karena program-program pemerintah yang untuk beasiswa atau beasiswa dari sekolahnya langsung dan segala macamnya. Jadi menurut gue apapun yang lo mau capai dan misalnya kalaupun itu sekolah di luar, apapun itu pasti bisa lo capai if you work hard for it gitu. Dan kuncinya berdoa sih. Kayak sumpah kayak berdoa is maksudnya the greatest thing dan the biggest thing you can do gitu. Gak akan ada yang bisa terjadi kalau emang gak dikehendaki oleh Tuhan kan. Wow. Gitu. Oke, last question Hel. Kayak gue udah boleh nyebut lu dokter belum sih sebenarnya? Jangan. Oh, jangan dulu ya. Nggak apa-apa sih, kayak gimana dokter, kayak untuk jokes aside, it's okay, tapi kayak sebagai nama official, kayak nanti lo misalnya publish ini kayak jangan tulis di YouTube-nya dengan dokter Rachel, jangan dulu. Oh, belum, nggak boleh ya? Iya, kayak gitu. Oke, Rahel, ini last question buat lo, kayak what is one significant change gitu yang lo mau bawa untuk Indonesia ke depannya? That's a very difficult question. Mungkin kayak setahun gue di sana itu banyak yang lihat cuma setahun kayak nggak ngubah apa-apa lah, kayak lu nggak dampak yang lo bawa mungkin nggak akan terlalu gede, tapi balik lagi ya be the change you wanna see in the world kan, kayak Mahatma Gandhi. Tapi walaupun itu kayak mungkin gak realistis juga, apa yang gue pelajarin di sana adalah ini sih khusus buat dunia kedokteran ya, karena dunia kedokteran di Australia pastinya ada beberapa hal, nggak semua ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin lebih advance dari kita dari apa yang kita punya di Indonesia. Dan mungkin yang bisa gue bawa ke Indonesia adalah pengalaman-pengalaman seperti itu, maksudnya sharing apa yang gue dapet dan sharing misalnya apa yang gue lihat kurang di rumah sakit di Jakarta, mungkin gue bisa kasih masukan dan berdasarkan apa yang udah gue alamin di Australia gitu. Dan gue yakin agak susah sih, karena kan it's a system that we're changing, dan kayak of course it won't start with gue doang, kayak we need like a movement. Jadi mungkin untuk kedepannya orang-orang atau khususnya buat tenaga medis yang udah pernah sekolah di luar can be a part of that, kayak apa yang lo dapet di luar ya jangan di-keep sendiri, kayak walaupun cuma setahun doang, sekecil-kecilnya pengalaman itu kayak pasti ada yang bisa lo kasih ke gimana lo melayani pasien di sini. Itu sih yang paling penting, karena above all else kayak kedokteran adalah melayani pasien, dan cara melayani di sana gue juga udah ngeliat kayak bagaimana mereka nge-handle pasien, cara ngomongnya pun bagaimana, kayak cara misalnya berkomunikasi sama keluarganya, atau mungkin sebatas komunikasi sama sesama dokter di sana, sama atasan, kayak hal-hal sekecil itu tuh it can
create an impact gitu, khususnya untuk pelayanan dalam kedokteran. Oke, Rahel, you're amazing sih. Lu Oh, pinter banget. Lu pinter, lu cantik, lu mau kasih yang terbaik gitu ya. Apa yang ada di dalam diri lo. Apalagi tadi, segala macam perubahan-perubahan yang mau lu lakuin di Indonesia. Dan lu inspiratif banget. Apalagi, lu nanya apalagi? Bukan, maksudnya apalagi kayak apa yang lu mau lakuin di Indonesia. Iya, thank you Ger. Iya, Amin ya. kayak Semoga everything yang kayak emang bukan gue doang loh, kayak semua mahasiswa yang udah pernah sekolah di luar, semoga ujung-ujungnya ya untuk membawa nama baik Indonesia juga. Oke. Buat lu nih ya, para sobat muda tuh. Jadi kalau mau nonton lagi dari awal silakan, lu bisa ngeliat lagi pengalaman si Rahel. Dan juga apa namanya, kayak kalau menurut Rahel, kalau lu mau sukses ya lu enjoy the process. Ya nggak sih? Kayak semua itu bisa lu dapetin, jangan oke lah lu boleh bermimpi yang lu mau nih, tapi jangan kejauhan juga, lu lihat dari jangan yang lupa sama apa yang di depan mata lo gitu loh. Kayak bener semua banget. mulai dari kecil. Gila sih, insight baru nih, banyak banget insight. Kenapa? Buat semua sobat muda. Saya paling asik tuh. Oke deh. Thank you, Rahel. Thank you, Ger. Thank you, GP, for having me. Kayak, it was an honor loh. Kayaknya gue gak pernah deh sharing pengalaman gue, khususnya di luar gitu loh. Biasanya dokter lagi. Iya, gitu. kayak, ntar ujung-ujungnya sharing kayak, iya di rumah sakit gimana, ini gimana. Kayak gue jarang kayak sharing apa yang udah gue dapet di luar. So, thank you untuk dari semua pengurus GP udah mau include gue di sini. Oke, thank you Rahel. Good luck for you. Dan thank you juga Ger. Good luck buat lo. Thank you buat Adi yang ada di sini juga. Oh ya, ada Adi nih, Iya, tadi, ada Adi. Kagerat. Oke, thank you pengurus juga. Bye. Shalom alaikum. Bye guys. Have a good weekend. Ada, kalau pertanyaan yang belum gue tanyain ada. Tadi Adi udah kayak, Kagerat, udah nih pertanyaan terakhir. Aduh, gue kayak... Nah, abis itu nih cocok nih Put. Putri bingung nih. Yang pertanyaan keseharian.